Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Judika 22 Maret 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Tuhan memberi napas kehidupan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku akan pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu, memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
nikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Hukum Tuhan, dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat, yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dalam melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita membaca secara responsoria epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis di Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hal ini memang tidak mungkin bagimu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dan
aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya berdoa. Takkan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menggerus, dipimpinnya aku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Shalom. Warta Minggu Judika 22 Maret 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, anak lahir pada hari Selasa 17 Maret 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak N. Siahaan, Ibu Boru Haryanja, alamat Asrama Polisi, Jalan Kartini, Blok B6, Sektor Kompleks Gubernur, ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Andre Alan Siagian, putra dari Bapak Jamsen Siagian, Ibu Tio Lorenta Boru Haryanja, alamat Jalan Sidu Mulyo, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Yoni Jessica Boru Zega, putri dari Bapak Fatih Jega, Ibu Hotnida Boru Siahaan, alamat Jalan Sido Mulyo, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Maret 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10.00 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis 26 Maret 2026 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10.00 WIB. Jemaat pindah mulai minggu hari ini 22 Maret 2026 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Andreas Panggabean, Ibu Dewi Boru Samosir SSI beserta 1 orang anak, alamat Perum Grand Hills Pasir Putih, Sektor Pandau Permai, pindah ke HKBP Pandau Permai, Resort Pekanbaru. Suara Koinonia. Pelayanan Minggu hari ini 22 Maret 2026, Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, berkhotbah di HKBP Tampan pukul 10.00 WIB untuk melayani pelepasan memasuki masa pensiun Sintua. Berita Sekolah Minggu. Ibadah Minggu Ceria. Ibadah Sekolah Minggu Ceria, Sekolah Minggu Padang Bulan, di rumah Tristan dan Trisa Panjaitan. Hari tanggal Minggu 22 Maret 2026 jam 16.00 WIB, alamat Jalan Melur Ujung, Gang Nenas nomor 37. Diharapkan semua anak sekolah minggu Padang Bulan untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah sekolah minggu ceria. Ibadah sekolah minggu ceria, sekolah minggu HKBP Pekanbaru di rumah Raizel dan Aleza Kuta Barat, Sektor Labuh Baru Timur, hari tanggal Minggu 29 Maret 2026 jam 15.00 WIB. Alamat Jalan Gotong Royong nomor 42. Diharapkan semua anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah sekolah minggu ceria. PHD Seksi AMA. Pada hari Senin 23 Maret 2026 diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19.00 WIB, bertempat di gereja yang mengumandangkan pujian Kor AMA Tiberias, AMA Bambu Kuning Tenayan, AMA Labu Baru Timur, AMA Labu Baru Barat. Diharapkan kehadiran semua kaum bapak gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya. Seksi Lansia. Pada hari Selasa 24 Maret 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna kuning, dilanjutkan latihan kor. Pertangyangan keluarga. Pertangyangan keluarga akan diadakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 24, 25, 26 Maret 2026. Kiranya seluruh keluarga dengan sukacita melaksanakan ibadah keluarga ini. Tata ibadah disediakan dalam bentuk soft copy atau file yang sudah di-share di website HKBP Pekanbaru dan WA Grup Sektor.
Ibadah bulanan Naposo Bulung. Ibadah bulanan Naposo Bulung akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 28 Maret 2026 pukul 19.00 WIB, tempat Jonathan Pasaribu. Alamat Jalan Tengku B2, Villa Anggrek Mas 3, Blok H nomor 60. Diharapkan kehadiran Naposo Bulung yang ada di gereja kita untuk mengikuti kebaktian tersebut. Pertukaran mimbar pengkhotbah Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 akan diadakan pertukaran mimbar pengkhotbah Seresot HKBP Pekanbaru. Dan kita mengumpulkan persembahan untuk sokongan resort diantar ke depan bersama persembahan kedua. Pertanyaan Pasion. Pertanyaan Pasion akan diadakan di gereja mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 31 Maret, 1-2 April 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikutinya. Jadwal paduan suara pada pertanyaan pasien sebagai berikut. Selasa 31 Maret 2026, Kor Lansia, Kor Amat Tiberias, Kor Ina Padang Bulan, Kor Ina Hana. Rabu 1 April 2026, Kor Ina Maria, Kor Kantate, Kor Marsaringar, Kor Ama. Kamis 2 April 2026, Kor Ina Labu Baru, Kor Remaja Naposo Bulung, Kor Serapim, Kor Ina Parari Kamis. Suara Diakonia, Seksi Pendidikan, Kebaktian memberangkatkan anak-anak sekolah minggu mengikuti ujian akhir sekolah dan pertemuan parguru Malua dengan orang tua. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2026, akan diadakan kebaktian untuk memberangkatkan anak-anak sekolah yang akan mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian naik kelas tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Masuk pukul 14.00 WIB. Bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru. Ikut bergabung pada ibadah ini semua parguru Malua dan orang tua. Setelah selesai ibadah akan diadakan pertemuan parguru Malua dengan orang tua dan pengajar CD. Karena itu, diharapkan kehadiran semua parguru Malua dan orang tua untuk mengikuti pertemuan ini. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 22 sampai 28 Maret 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan syukur, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah berkuliah
sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jebur. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Nats khotbah firman Tuhan bagi kita pada Minggu Judika hari ini, di tanggal 22 Maret 2026. Firman Tuhan tertulis di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, dengan topik Minggu Tuhan pemberi nafas kehidupan. Saya akan membacakannya bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Yehezkiel pasal ke-37 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Israel.
Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-namatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai khotbah pada Minggu Judika ini, ada sebuah ilustrasi tentang tanaman yang tampak mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pot tanaman yang sudah lama tidak disiram. Daunnya kering, batangnya rapuh, tanahnya retak. Sekilas mungkin kita akan berkata, karena kita sudah melihat bentuk tanaman di dalam pot ini, sudah mati, tidak ada lagi harapan.
Lalu seorang datang menyiram tanaman tersebut setiap hari. Jadi dia melihat pada hari pertama tidak ada perubahan. Pada hari yang kedua, hari berikutnya masih sama. Hari ketujuh muncullah sedikit hijau kecil. Dan beberapa minggu kemudian kembali dia melihat tanaman itu kembali hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melihat hidup kita ini seperti tanaman mati, ya. Tetapi Tuhan melihat potensi kehidupan di tempat kita yang anggap sudah selesai tadi. Seringkali kita berpikir atau seringkali kita merenungkan hidup kita, buasa songon-songonon sajuate kehidupanku. Ya. Bahkan terkadang kita tak ada lagi harapan. Tapi apa yang mau dikatakan? Tuhan melihat prosesmu, amang inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat yang kita anggap sudah selesai dan tak ada harapan. Untuk itu firman Tuhan bagi kita di minggu Judika ini membawa kita ke sebuah gambaran yang sangat dramatis. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penglihatan Nabi Yehezkiel dalam firman ini, di mana pada saat itu Tuhan membawanya ke lembah, ya, suatu lembah, bukan lembah yang indah, tapi lembah yang penuh tulang-tulang kering, dikatakan di situ. Tuhan membawa Nabi Yehezkiel ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering, ya. Dan untuk memahami firman Tuhan hari ini, mari kita Bapak Ibu sekalian melihat gambaran ini. Kita harus melihatnya dengan utuh. Bagaimana kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Agar kita mengetahui apa makna, apa yang merupakan gambaran tulang kering dalam nats khotbah pada minggu Judika ini. Pada saat itu kehidupan bangsa Israel mengalami tragedi yang sangat besar Bapak Ibu. Di mana kota Yerusalem dihancurkan. Bait suci Allah dibakar. Banyak orang pada saat itu dibawa sebagai tawanan ke Babel. Dan bangsa Israel, peristiwa ini bukan sekedar kekalahan politik, ya, tapi ini juga menjadi bagian dari krisis iman bangsa Israel pada saat itu. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mereka mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Bangsa Israel mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan kami? Apakah janji Tuhan kepada Israel sudah berakhir? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah hilang, kami sudah lenyap. Ya. Inilah merupakan kalimat orang yang kehilangan harapan. Dan disitulah Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Nabi Yehezkiel sebagai lidah Allah di tengah-tengah bangsanya pada saat itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dulu kita bersama-sama membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua pada pasal ini. Dua-dua ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya
dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu. Ya, dikatakan di ayat 1 dan ayat yang kedua, tangan Tuhan meliputi aku. Ia membawaku keluar dengan perantaran roh Tuhan dan menempatkan aku di tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering. Dikatakan di sana, lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bayangkan pemandangan ini ya. Tulang-tulang kering yang berserakan. Pasti di dalam bayangan kita tulang-tulang kering yang berserakan, tidak ada kehidupan, tidak ada suara. Yang ada hanyalah gambaran kematian saja. Dan firman Tuhan ini seolah ingin menekankan satu hal yang penting. Sungguh amat kering tulang-tulang itu. Dalam artian di sana Bapak Ibu sekalian, kematian itu sudah lama. Tidak ada lagi harapan bagi bangsa itu. Itu dalam artian tulang-tulang kering. Kematian itu sudah lama dan tidak ada lagi harapan lagi bagi bangsa itu. Lalu Tuhan bertanya di ayat yang ketiga, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Mungkin kalau secara logika, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pasti jawabannya jelas, tidak mungkin ya. Tidak mungkin tulang-tulang yang sudah kering bisa hidup kembali. Mungkin secara logika kita menjawab seperti itu. Tetapi apa? Nabi Yehezkiel menjawab dengan luar biasa. Nabi Yehezkiel menjawab dengan bijaksana. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Itu jawaban Nabi Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jawaban yang sungguh luar biasa. Jawaban seorang Nabi Yehezkiel. Ia tidak berkata, enggak mungkin Tuhan. Enggak mungkin ini bisa hidup kembali Tuhan. Dia tidak menjawab seperti itu pertanyaan yang dari Tuhan. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Dia menjawab dengan keyakinannya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui itu. Ada firman Tuhan yang mengingatkan di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, mungkin bagi Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yehezkiel dalam khotbah kita pada hari ini, ia berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Untuk itu di dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita terkadang juga seperti itu. Kita tidak selalu mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, secara logika mungkin kita berpikir, enggak mungkinlah itu Tuhan. Enggak mungkinlah itu tulang-tulang yang sudah mati itu hidup kembali. Iman kita juga seperti itu terkadang di dalam menjalani hidup ini. Sebagai contoh, seperti seorang bapak yang baru pertama kali menggunakan Google Maps. Jadi seorang bapak tersebut mengikuti petunjuk dari GPS yang ada di Google Maps-nya, yang ada di HP-nya. Jadi ketika dihidupkan suaranya, muncullah suara seperti ini, belok kiri. 100 meter belok kiri katanya. Kemudian dikatakan lagi seperti ini, belok kanan. Belok kanan ya. Lalu kemudian putar balik,
Lalu seorang bapak tersebut tiba-tiba marah. Dan di dalam hatinya dia berkata, ini HP jangan-jangan tidak tahu jalannya. Ini HP mungkin kasih jalan yang tersesat ini. Enggak pas ini mungkin. Ngapain ngasih pengharapan? Ngapain ngasih kepercayaan ke HP ini? Ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, GPS-nya sudah mengarahkan dia ke jalan yang pas, yang benar ya. Tapi si bapaknya saja yang salah membaca Google Map-nya. Sudah dikasih petunjuk tadi belok kiri, dia tidak mau belok kiri. Belok kiri, mungkin dia kecepatan belok kirinya. Ya. Seorang bapak yang baru pertama kali menggunakan Google Maps. Kadang hidup kita seperti itu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita merasa Tuhan membawa kita ke jalan-jalan yang aneh. Kadang kita merasa Tuhan menunjukkan jalan-jalan kepada kita yang belum pas. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan sedang menuntun hidup kita. Lalu di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Bayangkan, mari kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Seorang nabi berbicara kepada tulang-tulang kering. Dia bernubuat kepada tulang-tulang kering. Ya. Mari kita bayangkan dulu, kalau ada orang lewat melihat Nabi Yeskiel, ya, berkata kepada tulang-tulang kering itu, pasti orang-orang yang lewat itu berpikiran, mungkin Nabi Yeskiel ini sudah terlalu lama dia puasa, sehingga dia bicara atau ngomong-ngomong sendiri. Masa ngomong-ngomong sama tulang? Masa ngomong-ngomong dia ke orang yang sudah lama mati? Mungkin seperti itu pada saat itu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Yeskiel tetap taat. Ya. Dia taat melalui firman Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, sesuatu mulai terjadi. Di ayat yang ke-7. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Yeskiel taat dengan firman Tuhan. Dia bernubuat kepada tulang-tulang kering tadi, yang di dalam pikiran orang-orang pada saat itu. Mengapa dia berkata kepada tulang-tulang yang sudah lama mati? Di ayat ke-7, disitulah mulai terjadi Bapak Ibu Saudara, suara gemertak. Tulang-tulang itu bertemu, saling bertemu. Tulang-tulang itu bergerak, ya. Tulang kaki mencari tulang kaki, tulang tangan mencari tulang tangan, urat muncul, daging tumbuh, dan kulit pun mulai menutupi tulang-tulang tersebut. Itu kuasa firman Tuhan. Itulah perintah Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Lalu setelah itu menyatu, menutupi tulang-tulang kering tadi, dikatakan di situ muncullah urat, daging, kulit pun menutupi tulang-tulang kering itu. Di ayat yang ke-8 dikatakan, aku mengamati-matinya, melihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Di ayat ke-8, mereka belum bernafas. Sudah ditutupi dengan kulit, urat-urat, daging, tulang-tulang kering tadi, tetapi di ayat ke-8 dikatakan, tetapi belum ada nafas kehidupan. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang ini, supaya mereka hidup kembali.
Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, ketika nafas hidup itu masuk ke dalam tulang-tulang yang mati tadi, mereka hidup kembali. Ini yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam Alkitab kita, ternyata tentang pembahasan nafas sudah dimulai dalam Perjanjian Lama. Konsep nafas kehidupan ini sebenarnya sudah muncul sejak penciptaan manusia. Jika kita ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca Kejadian 2 ayat 7, dikatakan di sana Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Apa yang mau dikatakan di situ Bapak Ibu sekalian? Bahwa hidup kita, hidup manusia berasal dari Tuhan. Amin. Hidup kita berasal dari Tuhan. Dan di dalam epistel kita tadi Roma 8 ayat 11, ini juga menegaskan hal yang sama. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu jugalah yang menghidupkan tubuhmu yang fana. Roh yang sama yang membangkitkan tulang-tulang kering tadi adalah roh yang bekerja di dalam hidup kita saat ini. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kulit atau tulang-tulang kering tadi itu diibaratkan bangsa Israel yang tadinya tidak lagi ada pengharapan. Mereka tidak percaya lagi bagaimana ini. Apakah Tuhan masih ada bersama kami? Seperti itu jugalah gambaran ini yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita mungkin mengalami pergumulan hidup, masalah, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, masalah ekonomi, masalah anak-anak kita, mungkin masalah pekerjaan kita, yang mungkin sudahlah, tak ada lagi harapan. Sudahlah, saya tidak sanggup lagi. Dari situlah Tuhan mau mengingatkan bagi setiap kita Bapak Ibu. Buhado hita, bagaimana kita? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang pernah berkata seperti ini. Saya mau diet, tetapi setiap malam kerjaannya terus-terus memeriksa isi kulkasnya. Seolah-olah kulkasnya selalu memanggil-manggil dirinya. Sempat terbujuk rayu dengan isi kulkas, si ibu membuka kulkas tersebut, tapi dia sadar, iya, saya hanya lihat isinya saja, katanya di dalam hati. Tetapi 5 menit kemudian, isi kulkasnya sudah kosong. Diam-diam si ibu telah menikmati isi dari kulkasnya yang penuh dengan makanan itu. Ini juga bisa menjadi pelajaran gambaran hidup bagi setiap kita. Kadang kita punya niat baik, tapi ketika tanpa kekuatan dari Tuhan, kita mudah jatuh. Ada juga seorang berkata seperti ini, saya mau memulai hidup dengan olahraga yang rutin. Saya mau hidup sehat, dikatakan seorang ini. Lalu dia mulai membeli sepatu yang mahal, sepatu olahraga. Dia mulai membeli baju olahraga yang mahal. Dia mulai membeli botol minum yang mahal. Tetapi setelah lewat 1 minggu, dia melakukan itu olahraga. Dia olahraga rutin secara 1 minggu itu. Tapi setelah lewat 1 minggu, apa yang terjadi? Olahraganya hanya 1. Dia hanya mengangkat handphonenya, melihat-lihat handphonenya, dan terakhir sepatu, baju, dan botol minumnya yang tadi dibeli istirahat, tidak dipakai lagi. Seperti itulah gambaran-gambaran yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang kita punya niat baik, tetapi tanpa kekuatan dari Tuhan,
kita mudah jatuh. Untuk itu di ayat yang terakhir dikatakan, bersama-sama kita membaca ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-14, dua-dua ya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah. Ya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Itulah yang dialami bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Nang pegodang hama olon, kesusahan yang dihadapi mereka sampai ketika hati mereka seperti itu. Ya. Ketidakpastian, hidup dengan ketidakpastian, tetapi Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Tuhan Allah mengatakan, aku ini akan memberikan rohmu kepadamu sehingga kamu akan hidup kembali. Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Iman yang tadinya lemah, harapan yang tadinya hampir mati, dan hati yang tadinya kering itu, Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lembah atau tulang-tulang kering ini mengajarkan kepada kita satu hal besar bagi kita di Minggu Judika ini. Ya. Ternyata tidak ada hal yang terlalu sulit, bahkan terlalu hampa bagi Tuhan. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur bagi Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan akan mengubahnya. Tuhan akan mengubah lembah kematian tadi menjadi pasukan kehidupan yang membakar api semangat bangsa Israel saat itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Percayalah, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Lukas yang tadi dikatakan, Lukas 1 ayat 37. Ya. Bagi manusia mungkin tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, percayalah. Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan dapat mengubah lembah kematian menjadi pasukan kehidupan yang membakar api semangat kita. Tuhan mampu untuk mengubah tulang-tulang kering atau masalah pergumulan hidup yang kita alami saat ini untuk membakar api semangat kita. Amin. Seperti itulah Bapak Ibu. Pengharapan kita sebagai orang percaya akan menjadi berkobar kembali. Walaupun sebelumnya kita melihat banyak masalah pergumulan kita yang membuat kita bahkan hampir menyerah. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan itulah yang terjadi. Hanya karena satu hal dikatakan, yaitu nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada tulang-tulang kering tadi. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin ada pada saat ini kita yang datang ke gereja ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi kita, tantangan dan mungkin resiko zaman yang kita hadapi semakin tinggi, semakin berkembang belakangan ini. Buhadon Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Sanggupkah kami menghadapinya? Mungkin ada dari kita yang datang ke gereja ini di Minggu Judika ini. Tapi yang mau Tuhan ingatkan dan katakan di Minggu Judika, Tuhan akan memberi keadilan bagi kita. Topik Minggu, ya, Minggu Judika, Mazmur 43 ayat 1a. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang dalam hidup kita ini membuat hati kita seperti tulang-tulang kering dalam nats khotbah pada hari ini. Ya. Mungkin gambaran tulang-tulang kering itu, iman kita terasa lemah. Tulang-tulang kering itu menggambarkan hidup kita. Kita merasa mungkin doa kita itu sepertinya tidak ada lagi gunanya.
Mungkin juga doa kita itu nggak ada berarti lagi. Mungkin juga nggak ada lagi jawaban. Karena semua jawaban dari doa-doa kita seolah-olah berbanding terbalik dari yang kita doakan. Akhirnya apa? Membuat harapan kita semakin jauh kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya seperti tulang-tulang kering ini. Tak ada lagi harapan kita. Tak ada lagi krisis iman dalam hidup kita ini. Seperti yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dan Minggu Judika pada saat ini, mari nang pegodang hamaulon kesusahan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan keadilan bagi kita. Tuhan akan memberikan nafas kehidupan bagi setiap kita terhadap tulang-tulang yang kering. Begitu juga terhadap masalah pergumulan hidup yang kita hadapi. Untuk itu yang terakhir, firman Tuhan bagi kita minggu ini berkata, Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali. Dan ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita tanpa terkecuali Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya, yang selalu menyandarkan kehidupannya kepadanya. Amin. Taingot mai. Ya, ta argahon mai yang mengenang. Mari kita hargai nafas kehidupan yang diberikan kepada Tuhan bagi setiap kita hingga saat ini. Mari kita menghargai itu. Asa marlapatan ngulut tahun namanginang, supaya bermanfaat kehidupan kita, supaya berefek hidup kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan hidup dalam setiap kami. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang pada hari ini kami dengarkan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh melihat penglihatan Nabi Yeskiel yang menyadari kami Tuhan, bahkan seringkali hidup kami seperti tulang-tulang kering itu Tuhan. Tanpa harapan, tanpa kekuatan dan jauh dari kehidupan sejati. Tetapi Engkau Tuhan melalui firman ini mengingatkan kami, Engkaulah yang memberikan nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang memulihkan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang menyanggupkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami mau membuka hati kami di dalam menjalani firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kami percaya bahwa tidak ada keadaan yang terlalu kering, tidak ada keadaan yang susah bagi Tuhan, karena kuasa Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pakailah kami, seluruh jemaat-Mu menjadi alat Tuhan untuk membawa pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang lemah di sekitar kami, dan menjadi saksi kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada minggu ini akan kembali beraktivitas, bekerja. Kiranya tangan pengasihan-Mu lah yang selalu menyertai dan memberkati. Berikan semangat, berikan sukacita kepada setiap jemaat Tuhan, agar melalui itu nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyertai mereka, menyertai keluarga tiap keluarga.
Biarlah cinta kasih Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Ajar dan ingatkanlah mereka Tuhan, agar mereka selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam menjalani kehidupan mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang ada di tengah-tengah gerejamu ini. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberkati. Satukanlah hati kami, bergandengan tangan bersama seluruh jemaat Tuhan untuk menjalani program-program itu dengan baik Tuhan. Dan termuliakanlah nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah, untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini terbaring lemah, sakit di tempat tidur mereka masing-masing, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, kami datang memohon ke hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberkati, menguatkan mereka dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami itu. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka pakai, para tim medis dan alat-alat medis yang Tuhan berkati. Tuhan juga yang selalu menyertai setiap keluarga yang turut mendoakan, berikan juga mereka kesabaran. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terongkang angin bagi jiwaku. Malam hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu yang bila teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia Yesus menebus. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu yang tidak teguh.
dibukakan, segala sudah susah dan lesah. Aku dengarlah suara mengapa. Semua jemaat diundang berdiri. Kawan, mari masuklah. Oh, tidak akan aku lupakan. Aku memilikimu, aku memilikimu. Oh, tidak akan aku lupakan. Aku menolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.
kami